Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Rizka Febrianti sebagai moderator dari kelompok 6 akuntansi biaya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kalkulasi biaya berdasarkan pesanan. Perkenalkan dari kelompok 6 yang beranggotakan Denis Astuti Halawa, Dik Along, Dia Akma Herlinda, Farhan Hafiz, Hilyatul Hifziyah, Rini Pradipta Rizky, dan saya sendiri Rizka Febrianti. Untuk materi pertama terkait pendahuluan akan dijelaskan oleh Rini. Kepada Rini, disilakan. Terima kasih moderator. Materi pertama itu mengenai pendahuluan akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu to account, yang berarti mempertanggungjawabkan sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dari suatu perusahaan kepada pemiliknya atas kepercayaan yang telah diberikan dalam menjalankan perusahaan tersebut. Menurut F. Wiratna Sugianwini 2016. Nah, akuntansi biaya ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, penentuan cost atau biaya produk, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pembahasan. Materi pertama mengenai perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Perhitungan biaya berdasarkan pesanan ini juga dapat diartikan sebagai suatu sistem akuntansi yang menelusuri biaya pada unit individual atau pekerjaan, kontrak, tumpukan produk, atau pesanan pelanggan yang spesifik. Perhitungan biaya berdasarkan pesanan ini dapat diterapkan untuk pekerjaan pada perusahaan manufaktur, pekerjaan konstruksi, industri percetakan, jasa pelayanan hukum, jasa arsitek, jasa akuntansi, serta jasa konsultasi lainnya. Nah, untuk dapat melakukan perhitungan biaya berdasarkan pesanan dengan mudah, maka pesanan atau pekerjaan harus dapat diidentifikasikan secara terpisah. Oleh karena itu, harus terdapat perbedaan yang penting dalam biaya per unit antara suatu pesanan dengan pesanan yang lainnya. Nah, contohnya ini sebagai berikut. Misalkan tukang jahit secara bersamaan mempersiapkan pesanan untuk baju kemeja, celana panjang, baju jas, dan jaket. Nah, pesanan-pesanan tersebut dapat dengan mudah diidentifikasikan atau dibedakan menurut tampilan fisiknya dan biaya per unit dari masing-masing produk tersebut berbeda, sehingga perhitungan biaya harus dilakukan berdasarkan masing-masing pesanan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rini. Selanjutnya untuk materi karakteristik biaya pesanan akan dijelaskan oleh Denis. Kepada Denis, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik biaya pesanan. Nah, pada karakteristik biaya pesanan ini terdapat 7 karakteristiknya. Yang pertama, sifat proses produksi yang dilakukan terputus-putus dan tergantung pada pesanan yang diterima. Kedua, spesifikasi dan bentuk produk tergantung pada pesanan. Tiga, pencatatan biaya produksi masing-masing pesanan dilakukan pada kartu biaya pesanan secara terperinci untuk masing-masing pesanan. 4. Total biaya produksi untuk setiap elemen biaya dikalkulasi setelah pesanan selesai. 5. Biaya per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead dibebankan dengan total unit yang dipesan. 6. Akumulasi biaya pada umumnya menggunakan biaya normal. Dan yang terakhir, produk yang sudah selesai dapat disimpan di gudang atau langsung diserahkan pada pemesan. Next. Penentuan biaya berdasarkan pesanan mengakumulasi biaya pesanan bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik yang dibebankan ke setiap pesanan. Dalam penentuan ini dapat ditinjau dari 3 elemen biaya bagian yang saling berhubungan, yaitu pencatatan biaya bahan baku atau BBB, pencatatan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, dan yang terakhir pencatatan biaya overhead pabrik atau BOP. Perhitungan biaya pesanan menurut Mulyadi 2014 terdapat beberapa manfaat dari informasi harga pokok
produksi per pesanan antar berikut, menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan, penerimaan dan penolakan pesanan, biaya, menghitung laba atau rugi tiap pesanan, dan menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Sekian presentasi saya serahkan kepada. Terima kasih, Denis. Selanjutnya, materi perhitungan biaya normal akan saya jelaskan sendiri. Jadi, perhitungan biaya normal ini suatu sistem akuntansi di mana bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan pada objek biaya berdasarkan biaya aktual dan biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan tarif ditentukan di muka. Nah, dengan kata lain, biaya normal atau normal cost system merupakan biaya yang membebankan biaya aktual dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Namun untuk biaya overhead dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif tertentu yang ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya materi kartu biaya pesanan akan dijelaskan oleh Farhan. Kepada Farhan dipersilahkan. Baik, terima kasih Rizka. Untuk kartu biaya pesanan, dokumen sumber untuk memasukkan biaya dalam kalkulasi biaya pesanan. Catatan ini kadang-kadang disebut sebagai lembar biaya pekerjaan, arsip pekerjaan, atau kartu biaya pekerjaan. Nah, dokumen ini merupakan dokumen dasar dalam penghitungan biaya pesanan dengan mengakumulasi biaya untuk setiap pesanan. Karena biaya diakumulasi setiap pekerjaan, batch, atau lot, maka dalam dokumen ini memperlihatkan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk suatu pesanan. File kartu biaya pesanan yang belum selesai dapat berfungsi sebagai buku besar tambahan untuk persediaan proses produk dalam proses. Nah, untuk materi selanjutnya terkait jurnal penghitungan biaya pesanan akan dijelaskan oleh Dik Along. Padanya disilakan. Baik, Farhan Alafis. Saya akan menjelaskan tentang jurnal perhitungan biaya pesanan. Perhitungan biaya berdasarkan pesanan hanya membutuhkan 8 bentuk ayat jurnal akuntansi untuk setiap elemen biaya. Yang pertama, pembelian bahan baku, penggunaan bahan baku, pencatatan gaji dan upah, pendistribusian beban gaji dan upah, pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, pencatatan biaya overhead pabrik dibebankan, pencatatan penyelesaian pesanan, dan yang terakhir penjualan produk yang dipesan. Nah, materi selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, Along. Selanjutnya materi tentang perhitungan pesan pada perusahaan jasa akan dijelaskan oleh Hilyatul Hifziyah. Kepada Zia dipersilahkan. Terima kasih moderator. Jadi pada perhitungan biaya pesanan pada perusahaan jasa informasi biaya yang dibutuhkan berbeda satu sama lain. Sehingga penetapan biaya yang terjadi bervariasi berdasarkan pesanan. Jadi dalam perusahaan jasa menghitung biaya berdasarkan pesanan umumnya menggabungkan biaya tenaga kerja langsung dengan biaya overhead yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga jumlah yang ditagih oleh tenaga kerja langsung untuk setiap pesanannya termasuk biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Next. Nah, selanjutnya itu adalah kerugian dalam proses produksi. Biaya kerugian adalah biaya yang wajib ditanggung oleh pihak perusahaan karena penjualan harta selain barang merupakan objek dari pokok usaha. Kerugian produksi dalam sistem penetapan biaya berbasis proses yang juga mencakup biaya bahan baku yang tersisa, biaya produk yang cacat, dan biaya pengerjaan ulang produk yang cacat. Next. Nah, di dalam kerugian itu, kerugian proses produksi berdasarkan pesanan tidak dapat dihindari. Jadi kerugian itu diakibatkan oleh 3. Yang pertama, akuntansi sisa biaya, produk cacat, dan produk. Yang pertama, sisa biaya atau ini sisa bahan, yang mana bahan yang tersisa dalam proses produksi yang tidak digunakan lagi untuk tujuan yang sama, tetapi masih berguna untuk tujuan yang lainnya atau dapat dijual kembali ke pihak lain. Selanjutnya, ada produk cacat. Produk cacat itu merupakan produk yang dihasilkan dalam proses produksi yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, tetapi secara ekonomis produk tersebut dapat diperbaiki dengan cara mengeluarkan biaya tertentu setelah produk tersebut diperbaiki. Jadi
di dalam produk cacat itu ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya produk cacat. Yang pertama ada bersifat normal dan adanya kesalahan. Lalu yang ketiga adalah produk rusak. Produk rusak itu merupakan produk yang dihasilkan dalam proses produksi di mana produk ini dihasilkan tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Tetapi secara produk tersebut dapat diperbaiki dengan cara mengeluarkan biaya yang lebih besar dari nilai jualnya setelah produk tersebut diperbaiki. Jadi pada produk rusak ini biasanya diketahui setelah proses produksi selesai. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Zia. Selanjutnya untuk studi kasus dari kalkulasi berdasarkan pesanan ini akan dijelaskan oleh Diah Akmal. Kepada Diah, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Jadi saya akan memberikan contoh dari kartu biaya pesanan. Bisa di next, bisa. Jadi ini merupakan contoh dari kartu biaya pesanan. Studi kasusnya itu diambil dari PT Sigbi, di mana PT Sigbi ini merupakan perusahaan yang menghasilkan komponen televisi. Pada bulan Juli 2007, perusahaan menerima pesanan 3.200 unit komponen. Harga pokok produksi untuk satu unit komponen ini sebesar Rp1.250 yang terdiri dari bahan baku langsung Rp500, tenaga kerja langsung Rp400, dan BOP dibebankan Rp350. Karena proses produksi komponen ini lebih rumit, terjadilah kerusakan sebanyak 40 unit yang dianggap sebagai kerusakan normal. Untuk itu, produk ini perlu diperbaiki dengan mengeluarkan biaya bahan baku langsung sebesar Rp5.000, biaya tenaga kerja langsung Rp3.000, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp2.500. Jadi untuk membuat jurnalnya itu berarti pengendali overhead pabrik itu sebesar Rp10.500, sedangkan persediaan bahan-bahan sebesar Rp5.000, beban gaji Rp3.000, dan macam-macam kredit sebesar Rp2.500. Karena terjadinya kesalahan yang disebabkan karena produk cacat akibat kesalahan dalam proses produksi seperti kurangnya perencanaan, kurangnya pengawasan, kurangnya pengendalian, kelalaian pekerja, dan lain sebagainya, maka biaya untuk memperbaiki proses seperti ini tidak boleh dibebani ke pengendali pabrik, tetapi diperlakukan sebagai rugi produk cacat. Sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dia. Mungkin sekian dari presentasi hasil diskusi kelompok 6. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.